Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah setia menonton channel YouTube aku, dan bagi sahabat sehat yang belum subscribe, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe dan aktifkan bunyi lonceng untuk mendapatkan notifikasi video bermanfaat dari channel YouTube aku. Simak video ini sampai akhir karena ada pertanyaan giveaway yang jawabannya sahabat sehat bisa temukan di dalam video ini. Di video sebelumnya aku membahas tentang triase di ruang IGD. Kali ini aku akan membahas triase dalam situasi bencana. Indonesia adalah negara rawan bencana, maka dari itu kita harus sadar dan tanggap terhadap bencana. Sebaiknya kita mengetahui bagaimana prinsip triase dalam situasi bencana, mana yang menjadi prioritas untuk diberikan pertolongan terlebih dahulu. Temukan jawabannya di video ini. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan dampak psikologis. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua, dan dataran rendah yang sebagian didominasi rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Tiga macam jenis bencana. Pertama, bencana alam, contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Dua, bencana non-alam seperti gagal teknologi, kebakaran, dan epidemik. Tiga, bencana sosial, contohnya konflik, teror, dan bom. Kita flashback bencana-bencana besar yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004. Dua, Gunung Merapi di Jogja meletus tahun 2010. Tiga, banjir besar terjadi di awal pergantian tahun 2020 lalu. Empat, tahun 2018 terjadi peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda dan menghantam daerah pesisir pantai Banten dan Lampung. 5. Tanah longsor di kaki lereng Dusun Cimapak, Sukabumi tahun 2018. 6. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agustus tahun 2018, 8 provinsi di Indonesia mengalami kekeringan, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jogja, Banten, NTT, dan Lampung. 7. Kebakaran hutan di Riau tahun 2019. 8. Angin puting beliung di Cirebon, Jawa Barat tahun 2018. Triase dalam situasi bencana mempunyai pengertian proses pengelompokan penderita sakit atau cedera pada kejadian massal. Triase dalam situasi bencana mempunyai prinsip seleksi korban dengan proses pilih dan pindah pasien berdasarkan atas. Pertama, ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit. 2. Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan jam. 3. Trauma ringan. 4. Sudah meninggal. Triase dalam situasi bencana mempunyai 4 kategori. Pertama, prioritas pertama berwarna merah. Korban dengan kondisi kritis seperti masalah jalan napas, perdarahan yang tidak terkontrol, cedera kepala atau leher, luka terbuka di perut, hipertermi atau hipotermi. 2. Prioritas kedua berwarna kuning. Korban dengan kondisi mendesak seperti luka bakar tanpa ada masalah jalan napas, rasa sakit yang amat sakit di beberapa bagian tubuh, adanya bengkak dan perubahan bentuk terutama anggota gerak, cedera punggung, kejang, dan cedera mata. 3. Prioritas ketiga berwarna hijau.
Korban yang tidak mengalami cedera serius memerlukan perawatan sedikit dan dapat menunggu perawatan tanpa bertambah parah, seperti rasa sakit ringan, luka bakar ringan, dan bengkak. Lalu yang keempat adalah prioritas nol, berwarna hitam, korban yang sudah meninggal dunia. Proses triase dalam situasi bencana dimulai dengan menyortir pasien secara global melalui penilaian korban secara individu. Pasien yang bisa berjalan diminta untuk berjalan ke suatu area tertentu dan dikaji pada prioritas terakhir untuk penilaian individu. Penilaian kedua dilakukan pada korban yang diminta untuk tetap mengikuti perintah atau dikaji kemampuan gerakan secara terarah atau gerakan bertujuan. Pada korban yang tetap diam, tidak bergerak dari tempatnya, dan dengan kondisi yang mengancam nyawa, yang jelas harus dinilai pertama, karena pada korban tersebut yang paling membutuhkan intervensi penyelamatan nyawa. Sekian pembahasan aku di video kali ini tentang triase dalam situasi bencana. Tiba saatnya aku memberikan pertanyaan giveaway. Pertanyaan pertama, sebutkan pengertian dari triase dalam situasi bencana. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 kategori triase dalam situasi bencana. Pertanyaan ketiga, setelah terjadi bencana gempa bumi, sebagai relawan, sahabat sehat bertugas memberikan pertolongan pada korban berdasarkan prinsip triase. Berilah kategori prioritas pada korban berikut. A. Seorang pria tua renta tergeletak di jalan dengan tubuh kaku, pucat, tangan kaki terasa dingin, denyut nadi dan pernapasan tidak ada. B. Wanita parubaya berteriak minta tolong dengan raut wajah menahan sakit yang teramat sangat dikarenakan kakinya tertimbun reruntuhan bangunan. C. Balita yang mengalami perdarahan tidak terkontrol di kepala. D. Mantan pacar berjalan tergopoh-gopoh sambil memegang lutut yang lecet dan berteriak minta tolong. Lagi 5 orang sahabat sehat yang berhasil menjawab pertanyaan giveaway dengan benar akan mendapatkan voucher logam mulia atau emas batangan masing-masing senilai Rp50.000 dan akan aku umumkan pemenangnya di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, share, subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.